Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafatsu ila nisaikum. Dulu itu diceritakan dalam hadis Bukhari 1915 Anil Bara radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftira lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Wa inna Qais ibn Sirma al-Ansariyya kana sha'ima. Falamma hadara al-iftar ata imra'atahu faqala laha 'indaka ta'am qalat la walakin antaliqu fa'atlubu lak. Wa kana yawmahu ya'malu faghalabathu 'ainahu faja'athu imra'atuhu falamma ra'athu qalat khaybatan lak falamma intasafa an-naharu wushiya 'alaihi fadhukira dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhil ayah uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum fafarihu farhan syadida wa nazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dulu apabila ada seorang berpuasa, lalu waktu iftar, waktu berbuka itu ketiduran sebelum berbuka, sebelum makan, sebelum minum, maka dia karena sudah ketiduran, dulu itu tidak boleh makan lagi. Jadi kalau mau makan jangan tidur dulu gitu. Maka sahabat Qais bin Sirmah al-Ansari waktu itu beliau berpuasa. Begitu waktu tiba iftar berbuka, beliau bertanya kepada istrinya karena beliau pagi, siang, sore sibuk di ladang kalau bahasa kita. Waktu berbuka beliau menyampaikan ke istrinya, "Ainda am, Bu, ada makanan untuk kita berbuka?" Istrinya menjawab, "Qalatlah, mohon maaf Bang, belum ada. Walakin antaliku fa'atlubu lak." Tapi ya, tunggu sebentar ya, saya cariin ke warung kira-kira begitu. Mau beli makanan. Wa kana yaumahu ya'mal faghalabathu ainahu karena dia capek bekerja di pagi dan siang sore hari, maka ketiduran. Faja'atu imra'atuhu begitu istrinya tiba dari warung, falamma ra'atu qalat khaybatan lak. Kata istrinya, aduh kasihan suamiku ketiduran karena kecapean, belum makan dan minum, belum berbuka. Akhirnya dia melanjutkan puasanya itu suaminya karena aturannya dulu seperti itu. Kalau berpuasa, falamman tasafan naharu wusya alaih. Begitu siang hari dia semaput, pingsan. Belum makan, belum minum. Lalu fadzukira dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dilaporkanlah cerita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memberikan solusi di antaranya dengan menurunkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 itu bahwa mulai dari sekarang kalau ketiduran tetap boleh makan, yang nggak boleh makan itu dari subuh sampai maghrib, bahasa singkatnya begitu. Nah dulu kalau sudah ketiduran tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dan ada dannya lagi. Dulu itu kalau bulan puasa, malam itu nggak boleh kumpul dengan istrinya, dengan keluarganya. Tapi setelah itu oleh Allah disampaikan, kalau malam ya setelah maghrib sampai subuh boleh. Yang tidak boleh kalau lagi berpuasa dari subuh sampai maghrib. Itu isi dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Tentu ayat ini untuk umum, tidak hanya untuk sahabat Qais bin Sirmah. Demikian juga yang dialami oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu waktu itu mau kumpul dengan istrinya. Kata istrinya, saya udah ketiduran bang. Artinya udah nggak boleh kumpul satu sisi. Maka kalau sudah tidur itu tidak boleh kumpul. Kalau dulu kebiasaan adat istiadat puasa dulu seperti itu. Dipikir bohong oleh Sayyidina Umar. Terjadilah kumpul, dilaporkan kepada Nabi. Setelah dilaporkan kepada Nabi, turunlah ayat ini. Makan, minum, kumpul boleh kalau udah maghrib sampai subuh. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafatsu ila nisaikum.
arrafathu ila nisaikum, itu kumpul. Fafarihu far'an syadida, lalu wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makanlah, minum sampai terbit fajar, fajar shidik, yaitu sinar yang putih, memancar gitu, melintang. Kalau seperti buntut sapi ke atas sedikit, buram, setelah itu hilang, itu namanya fajar bohong, kidib. Ini fajar sidik yang sinarnya terus-menerus dan sinarnya sangat bagus dan sangat terang dan terus-menerus. Nah, itu tanda subuh. Nah, dulu dianggap sampai kelihatan terang, dipikir benang putih itu dari benang merah. Ada orang yang tidur di bantalnya itu dikasih benang hitam dan benang putih. Nanti kalau dilihat kelihatan benang putih, maka dianggap subuh, nggak boleh makan. Padahal yang dimaksud itu sinar, fajar sidik gitu ya maksud. Bukhari 1915. Kenapa boleh? Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena suami istri itu seperti pakaian, harus saling menutupi, menjaga, melindungi, menghargai, dan lain sebagainya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Andai saja aturan yang seperti itu dilanjutkan, itu tidak manusiawi. Karena hukum Islam itu manusiawi semua. Waktu puasa-puasa, waktu tidak puasa, ya manusiawi maksudnya. Khawatir kalian berkhianat kalau ada hukum seperti itu. Jadi Allah Maha tahu kalau hukum seperti itu akan banyak dilanggar, akan banyak orang yang berkhianat dan tidak manusiawi dan tidak mampu orang melaksanakan. Oleh karena itu kalau umat Islam itu kan boleh menikah, Ustadz itu. Tapi kalau pastor itu kan nggak boleh menikah. Akhirnya terjadilah perselingkuhan, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Karena tidak manusiawi. Akhirnya manusia nggak kuat. Fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtau ma kataballahu lakum. Wa ata Umar imra'atahu wa qad namat fadzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Berikutnya Bukhari 1918 menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Bilalan kana yu'adzinu bilail wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru qala al-Qasim wa lam yakun baina adanihima illa yarqadha wa yanzilu da. Bilal di Mekah Madinah itu kalau subuh itu adzannya 2 kali. Adzan yang pertama itu sahabat Bilal untuk menunjukkan bagi orang yang masih di masjid, sholat malam, sholat tahajud di masjid atau di rumah segera pulang. Atau yang mau berpuasa segera bersahur. Sahur dan nanti jaraknya sekitar setengah jam atau malah lebih, hampir 1 jam. Maka setelah itu adzan lagi untuk menyampaikan tanda sholat subuh. Agar orang yang dari rumah segera datang ke masjid atau yang di masjid pulang sahur nanti ke masjid lagi. Adzan yang pertama itu sahabat Bilal, adzan yang kedua itu sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Sahabat Abdullah bin Umi Maktum ini orang tua tidak melihat. Nanti kalau udah tiba waktu subuh sama orang diberitahu. Hadis Bukhari ya, 1918 dan 1919. Kuntu atasaharu fi ahli thumma takunu sur'ati an udrika sujuda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku, kata sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, aku sahur di rumahku, kemudian aku setelah selesai segera menuju masjid agar aku bisa sholat sujud bersama saat sholat makmum kepada Nabi. Indah hidup dulu itu. Bukhari 1920. Lalu 1921 tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah
qultu kam kana bainal adzan was sahur qala qadru khamsina ayah. Berapa jarak antara sahur sampai subuh? Antara adzan pertama, bainal adzani was sahur. Jadi ya jaraknya kira-kira qadru khamsina ayat. Kira-kira kalau kita membaca 50 ayat. Itu jadi begini, adzan pertama, lalu itu mau masuk subuh itu adzan kedua. Jadi kalau subuh itu agak lama sedikit itu agar orang yang mau mandi atau ke kamar kecil atau yang baru bangun tidur itu diberi kesempatan lah. Seribu 1921. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari 1922, wa shalah. Fawasalan nas fasyaqqa alaihim fanahahum qalu innaka tuwasilu qalu lastu kahayatikum inni adallu qut'am wa usqa. Dulu Nabi itu pernah begini, puasa, waktu buka-buka, lalu waktu sahur itu pernah tidak sahur. Dianggap puasa wisol. Jadi puasa wisol atau annan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasola itu seperti itu, bukan tidak makan terus-menerus, bukan. Waktu buka-buka, tapi waktu sahur itu tidak gitu loh. Nah, lalu Nabi pernah kelihatan seperti itu, lalu sahabat meniru. Lalu sahabat nggak kuat. Nabi menyampaikan, sahabat kalau kamu harus sahur, karena aku sama kamu beda, kira-kira begitulah. Ya, Nabi dibantu oleh Allah, sedangkan kita karena mungkin banyak kegiatan dan sebagainya, Nabi juga banyak kegiatan, tapi memang kekuatan Nabi itu oleh Allah ditambah. Karena sahur itu aklul lisyahwa wa hifdzul quwa, agar kita kuat puasanya. Karena itu disunahkan mendekati subuh biar kuat paginya. Ya, supaya tetap meskipun puasa bekerja juga tetap kuat, segar, semangat, dan di samping kalau waktu sahur itu bisa sholat sunnah, witir, dan bisa berdoa. Jadi waktu-waktu yang sangat dikabul oleh Allah itu waktu-waktu sahur itu. Waktu waktu adzan sampai iqomah itu doa dikabul itu. Lakukan kalau antara adzan dan iqomah itu sholat sunnah. Jadi sebelumnya udah siap. Lalu antara adzan dan iqomah itu banyak berdoa. Ya baca Quran, ya sholat sunnah, berdoa. Apalagi waktu sahur itu banyak banyak doa. Sayangnya kita waktu sahur biasanya sibuk cuci piring di dapur. Itulah, tapi mudah-mudahan itu ada nilai ibadah. Cuma kalau bisa gimana caranya sahur bisa sahur tanpa harus kita menyiksa diri atau kita menganggap dan mengharuskan bahwa ada salah satu keluarga kita yang setiap sahur harus sibuk di dapur di saat-saat waktu sahur, waktu sangat diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahur ini untuk kita berbeda dengan ahli kitab. Kalau ahli kitab itu kalau berpuasa tidak pakai sahur. Kalau umat Islam manusiawi, jadi tetap sahur biar kuat, kuat ibadah, kuat bekerja, dan lain sebagainya supaya tidak lapar. Karena sebenarnya puasa itu bukan untuk lapar-laparan, tapi di samping merasakan lapar, tapi tetap juga menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dan supaya kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, masalah lapar dan lain sebagainya. Dan untuk niat puasa ya, as-sahur barokah fala tad'uh walau ayyajra ahdukum jur'atan mimma fa innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahharin. Jadi sahur itu kalau bisa makan, kalau enggak minum meskipun seteguk, begitulah. Lalu yang terakhir
Hadis Bukhari 1924, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulai yunadi finnas yaum Asyura. Im innaman akala falyutimma au falyasum wa man lam yakul fala yakul. Karena idza asbaha sa'alah lahu al-ghada. Itu masalah puasa Asyura, kalau boleh ya silahkan, kalau mampu, kalau enggak itu kan sunnah ya. Demikian ini hadis Bukhari mulai dari 1915 sampai 1924, Fathul Bari juz 4 halaman 162 sampai halaman 174. Ya, dari kanan sampai kiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.